Yang kami hormati, Kepala Kantor Kaspen Cabang Tangerang atau yang diwakili oleh Kepala Bidang Keuangan, Ibu Dian Anggraini. Yang kami hormati, para dokter spesialis selaku narasumber, Dr. Kurniadi Husodo, spesialis ortopedi, Dr. Nelson, spesialis KFL, Dr. Juliana, spesialis okupasi. Kebetulan kami adalah rumah sakit tipe B yang salah satunya adalah Center of Excellence-nya adalah Trauma Center, Bapak Ibu. Kami punya 5 Center of Excellence layanan unggulan, salah satunya adalah Trauma Center. Setelah sakit mungkin bingung nih mau masuk tapi belum bisa full gitu. Tapi nanti dari waktu operasi ini menyatakan oh bisa namanya return to work. Dengan ini, peresmian peluncuran fasilitas layanan kita secara resmi dibuka. 1, 2, 3. Oke, kita berikan tepuk tangan. Oke, terima kasih dokter, Bapak Ibu. Kita boleh melakukan hospital tour. Kemudian kita akan masuk ke dalam prosesnya ya. Jadi prostesis atau tangan dan kaki palsu itu adalah alat yang untuk mengembalikan fungsi yang hilang. Nah, ada berbagai jenis prostesis ini. Ada yang sifatnya hanya kosmetik, jadi hanya supaya kelihatan sama antara tangan atau kaki kanan dan kirinya. Tapi ada juga yang fungsional, dia bisa menggenggam, bisa untuk berjalan dan sebagainya gitu. Seperti ini kan memang warnanya sudah beda dibanding yang ini memang sudah mati dan sudah tidak terasa sama sekali. Jadi ini indikasi untuk diaplikasi. Kalau ini karena kejepit mesin yang udah putus, cuma tinggal kulitnya doang yang nyambung, nah ini udah nyambung lagi. Itu kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja. Ya, kalau kecelakaan kerja sudah pada tahu namanya accident, ada udara, ada patah tulang dan lain-lain. Ya, bisa jatuh, bisa terpleset, tergores dan lain-lain ya. Kalau penyakit akibat kerja itu bisa ditimbulkan di mana dia bekerja. Misalnya, contohnya kayak kemarin COVID. COVID itu termasuk penyakit akibat kerja. Ada pemenakernya. Kemudian kan kita persiapkan sampai dengan beliau bisa kembali bekerja. Salah satunya adalah pemberian ortose dan protese. Kalau ini kan kami sesuaikan dengan kebutuhan dari pasiennya, Pak. Bu, selain menyediakan protesis di tubuh, kita juga menyediakan dari sama Energi Indonesia menyediakan ortosis, which is support atau alat bantu. Jadi mungkin di sini juga bisa dilihat di manekin ini ada beberapa alat support kayak neck collar, kemudian ada sendiri. Tapi kita juga membuat ortosisnya kita bagi dua, ada yang ready made dan ada yang customized made. Salah satunya scoliosis brace untuk yang terjadi mungkin buat anak-anak yang terjadi kemiringan derajatnya itu kita bisa buat. Kemudian kita juga bikin insole customized juga sesuai dengan kondisi dari pasiennya masing-masing. Akan tetapi lokasi kami ini di luar kota, jangkauannya jauh dari rumah sakit. Nah, caranya bagaimana untuk dislokasi patah tulang itu mungkin kaki atau mungkin tangan, apa yang harus kami lakukan tindakan itu? Karena kami sering berburu di luar kota. Terima kasih. Sementara bisa dilakukan pembidayaan kalau dislokasi bisa misalnya kalau bahu itu bisa dipasangin gendongan tangan atau hamstring.
swing. Nah, sebaiknya sih tidak melakukan tindakan medis atau apa sebelum mendapatkan diagnosa yang akurat. Sebelum ada ronsen atau apa, sebaiknya tidak misalnya dicoba melakukan tindakan apa yang mungkin bisa menimbulkan efek samping dari pasien kalau tidak sesuai diagnosanya. Jadi sebaiknya sih dilakukan diagnosa yang tepat dulu. Apakah itu tercover dari dia olahraga itu atau di luar? Soalnya kan sekarang dia menggunakan kaki palsu gitu kan. Ketika mereka lari, atlet maraton misalkan tiba-tiba cedera atau alatnya ada malfungsi. Apakah itu tercover sama bakteri itu atau gimana, dan sejauh mana di covernya? Kalau kami memang pemberian yang kaki palsu itu memang diberikan sekali untuk satu kasus, Pak. Jadi cuman memang tidak untuk saat ini secara ketentuan kalau saya tadi ada kerusakan reparasi itu belum termasuk belum tercover, iya. Jadi ini pertanyaannya mengenai perawatan ya dok ya? Iya, betul sekali. Perawatan itu sebenarnya selalu kita ajari, kita selalu berikan edukasi mulai dari awal kita mulai cetak atau mulai ketemu sama pasien yang sudah siap untuk dipasangkan protesis atau operasi. Yang paling mudah, yang paling gampang untuk diajari itu adalah kita harus ingatkan kalau misalnya kayak ortosis, kayak contoh tadi scoliosis brace itu kan dipakai 23 jam, tapi tergantung kasusnya dan tergantung dengan diskusi dengan dokter. Sudah jalan 5 tahun ini ya, alhamdulillah tangan palsu sangat membantu buat saya, aktivitas saya dari tahun 2019 sampai saya dapat fasilitas tangan palsu dari BPJS dan difasilitasi. Otobo alhamdulillah sangat membantu. Ya walaupun tidak 100% tapi mencapai 75% sampai 70% ke daya bantu untuk aktivitas saya sehari-hari. Karena benda asing yang masuk ke tubuh kita jadi ada sedikit canggung ya. Awal-awal itu beradaptasi itu kurang lebih dari pemasangan sekitar beradaptasi itu membiasakan diri 6 sampai 5 bulan ya untuk membiasakan diri, karena butuh adaptasi yang biasa kita mungkin aktivitas dengan kondisi tangan kita yang normal dan setelah itu kita beraktivitas dengan badan kita yang terbaru, jadi memang butuh adaptasi. Berarti sampai sekarang sudah terbiasa, alhamdulillah sangat membantu aktivitas sehari-hari ya Pak ya. Bekerja gimana, aman? Bekerja masih aman dan sangat membantu karena untuk aktivitas saya bisa berkendara kayak bawa motor dan bawa mobil sendiri. Oke. Penggunaannya sampai lengan atas ya Pak? Iya. Dan bisa diangkat-angkat, bisa ya, oke ya. Ya. Otobok itu adalah sponsor utama Paralimpik. Jadi kalau buat lari aja bisa pakai kaki palsu otobok, apalagi hanya untuk berjalan atau hanya aktivitas biasa. Bahkan mau saya sampai anti air, mau tangan palsu bergerak pun semuanya ada. Jadi untuk rekan-rekan di sini yang sebagai HRD, sebagai orang perusahaan, nggak perlu khawatir. Jadi kalau misalkan ke Ciputra, Cipta Garden City, dapatnya bukan kaki palsu atau tangan palsu sembarangan, dapatnya yang otobok, yang dari Jawa. Nah, sebelumnya saya mau tanya ke Pak Ferry ini. Pak Ferry 2019 sampai sekarang ada masalah nggak Pak Ferry? Kalau dari 2019 sampai hari ini alhamdulillah belum ada kendala apapun ya. Cuman ada pergantian dulu itu soketnya aja karena kan ada perubahan dari bentuk tangan ya, jadi ada penyusutan jadi longgar. Nah itu aja pergantian. Untuk komponen yang lain kondisinya aman sampai hari ini. Dan ketika kondisi hujan, saya pulang hujan pun kayaknya masih aman ya, walaupun harus pakai jas hujan ya, takut air masuk ke dalam. Sampai sekarang ini belum ada keluhan apapun. Untuk penggunaan baterai pun masih terasa sangat irit Pak. Jadi ini contoh tangan palsu yang dipakai Pak Ferry tadi. Jadi ini sampelnya, kita rekan-rekan mau lihat bisa. Jadi kenapa Pak Ferry tadi bilang pakainya harus sampai siku? Karena memang
kalau amputasinya di bawah siku, kita istilahnya kita cari pegangannya itu di siku. Jadi panjangnya kurang lebih sepanjang ini. Ya. Sepanjang ini. Terus kenapa Pak Fernandi juga bilang harus pakai jaket saat hujan, karena di dalam sini ada baterainya. Baterai yang menggerakkan untuk tangan palsunya bisa bergerak. Geraknya bukan ke otak, biasanya orang nanya ke otak dan lain-lain, gerakinnya lewat otot. Jadi di dalam sini ada sensornya yang kalau ototnya bergerak, tangan palsunya juga bisa bergerak. Jadi ini contoh kalau tangannya bergerak, jadi bisa berbuka, lalu bisa berbuka. Dan ini pakainya seperti orang pakai sepatu. Kalau mau pakai, jadi pakai. Kalau nggak mau, ya tinggal dilepas. Gitu. Jadi nggak yang harus dimasukin alat atau dibor sampai ke tulang gitu, enggak. Jadi kalau tidur ya dilepas ya Pak ya. Tidur dilepas, kalau udah di rumah mungkin juga udah dilepas ya. Penggunaan cuma untuk aktivitas. Tidur cuma kalau untuk di rumah ya sudah apa adanya. Boleh kita coba Pak programnya? Silakan. Ya, oke, ya terus nggak ada yang mau ditanam gitu, memang udah langsung pasang aja ya Pak? Menggenggam dan membuka ini ya sesuai sama feeling kita, jadi banyak feeling. Oke. Jadi kalau ada kita naruh ini, kita taruh, kita ambil lagi, kita ambil, jadi gimana kisahnya aja. Jadi memang ya menurut saya sih sangat membantu untuk otobok yang ini.